Halo, perkenalkan nama saya Rudi Hartono dan di kampung saya sering dipanggil dengan nama Rudi Bacok karena yang belum tahu Bacok ini adalah nama panggilan untuk anak laki-laki di suku Bugis. Kalau perempuannya itu Becek. Mungkin kalau di Jakarta ini seperti Abang None. Dan saya tinggal di ujung Borneo, tepatnya di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dan seringkali desa kami ini dicemooh oleh orang-orang dan bahkan memiliki statement bahwa Sungai Kupah itu tempat jin buang anak. Karena apa? Karena akses untuk menuju ke desa kami itu sangat sulit sekali. Sehingga infrastrukturnya rusak, banyak sekali jalan-jalan yang berlubang. Dan itu membuat orang berpikir dua kali mau datang ke desa kami. Dan di sini saya ingin bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki gelar sarjana pendidikan yang mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang guru, tapi malah memilih pulang ke kampung halamannya untuk mengangkat potensi yang ada di desa melalui hutan mangrove. Saya lulusan di salah satu prodi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu salah satu universitas terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin bagi sebagian orang yang telah lulus menjadi sarjana, mereka akan mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan, baik itu mendaftar menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, atau P3K. Tetapi saya dengan bangga, walaupun saya sarjana pendidikan, tetapi saya memberanikan diri untuk mengurungkan niat saya untuk menjadi seorang guru dan pulang ke desa saya, kembali ke desa saya untuk membangun desa tercinta. Dan memang berat, karena satu di antara cita-cita dari orang tua saya, yaitu bagaimana anak satu-satunya dari 3 bersaudara ini yang sekolah mungkin saya yang paling tinggi. Dari keluarga mungkin saya yang paling tinggi. Dan harapan besar di pundak saya dan harapan besar bagi orang tua saya bahwa saya bisa setidaknya menjadi pegawai negeri. Dan kalau mengingat dahulu waktu kuliah, perjuangan orang tua saya sangat luar biasa. Untuk membiayai kuliah saya, bahkan ibu rela mengorbankan cincin pernikahan almarhum ayah saya untuk membiayakan saya kuliah. Dan ibu menyayangkan sekali mengapa saya tidak memanfaatkan titel sarjana ini untuk mendapatkan ataupun mendaftar pegawai negeri. Tapi saya sampaikan kepada ibu, Bu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Saya ingin mengangkat derajat keluarga kita. Saya ingin mengangkat marwah orang tua almarhum Bapak. Bahwasanya dulu Bapak yang sering mungkin bisa dikatakan tukang suruh di desa saya ingin mengangkat derajat itu. Bahwasanya anak almarhum Bapak Yunus itu berbuat di desa Sungai Kupah. Anak almarhum Bapak M. Yunus itu ternyata membuat perubahan yang ada di desa Sungai Kupah dan memajukan desa Sungai Kupah. Dari hal tersebut, akhirnya saya mencoba melihat potensi yang ada di desa saya. Karena di desa saya adalah pesisir dan banyak sekali hutan mangrove yang mungkin bisa dikatakan sudah hampir hilang. Karena orang tua kami terdahulu menjadikan mangrove tersebut untuk dijadikan alat tangkap tradisional. Sehingga mangrove yang ada itu ditebang. Dan akibatnya desa kami hampir setiap tahun mengalami banjirop. Dan ini mungkin sebagian orang tidak berpikir dampak dari penambangan mangrove tersebut. Tetapi saya yakin apabila mangrove yang ada di desa kami itu mati, maka desa kami pun juga akan mati. Apabila mangrove yang ada di desa kami itu hilang, maka desa kami pun juga akan hilang. Karena terjadinya banjirop tersebut.
Karena keresahan tersebut, akhirnya saya mencoba mengajak kawan-kawan pemuda. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Dari semangat-semangat pemuda yang awalnya sangat ramai sekali untuk mereboisasi mangrove saat itu. Mereka aktif untuk melakukan kegiatan yang kami lakukan, yaitu menanam mangrove. Tetapi dengan berjalannya waktu, teman-teman yang semangatnya untuk melakukan penanaman mangrove ini akhirnya semakin hari semakin berkurang. Karena apa? Karena orang tua mereka itu banyak sekali mengatakan kepada mereka, untuk apa ikut Rudi Bacok tuh? Menanam, tapi tidak ada dapat duit. Dan sebenarnya menanam mangrove bukan permasalahan tentang ekonomi. Tetapi bagaimana untuk mengatasi perubahan iklim dan juga banjir rob yang ada di desa kami. Dan mungkin itu menjadi teguran bagi bumi pertiwi. Banjir rob yang didatangkan itu mungkin agar warga yang desa kami itu bisa berpikir bahwa pentingnya hutan mangrove ini. Dari penanaman mangrove itu akhirnya kami tinggal sisa 6 orang. Karena sebagian kawan-kawan udah pesimis. Karena jujur 2-3 tahun kami melakukan penanaman mangrove, memang kami tidak mendapatkan uang ataupun penghasilan. Dan bagi saya nilai terbesar bukan adalah uang, tapi bagaimana mangrove lestari dan desa kami bisa selamat dari abrasi. Itu yang terpenting. Dan dari perjalanan kami berenam bersama teman-teman, alhamdulillah membuahkan hasil. Yaitu di tahun 2021 dari BGM Republik Indonesia membantu desa kami melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kami mendapat penanaman mangrove, yaitu PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Di situ kami diajarkan bagaimana cara menanam mangrove, bagaimana kami cara membibit, dan kami diberikan satu tempat pembibitan mangrove. Di tahun 2021 kami mendapatkan satu tempat pembibitan mangrove. Dan itu menjadi stimulus dan batu loncatan bagi kami dan teman-teman dan warga yang ada di Kupa. Dan kami kembangkan dari satu tempat pembibitan mangrove hingga sampai saat ini sudah ada 65 tempat pembibitan mangrove. Dan desa kami menjadi areal produksi mangrove se-Kalimantan Barat. Akhirnya masyarakat semakin sadar bahwasanya dulu mangrove yang tidak bisa dikatakan dijadikan uang, tetapi ini sudah berkebalikan. Mereka malah mengatakan kepada saya, Bang Rudi, kalau ada pembibitan mangrove lagi kasih tahu saya. Karena dari 65 warga yang tidak mampu ini, untuk pembibitan mangrove-nya rumah ke rumah, itu kita berikan semuanya secara gratis. Propagol gratis, polybag gratis. Dan setelah itu tumbuh, kami beli kembali mangrove-mangrove yang mereka tanam. Dan tidak berhenti di situ. Kami berenam dari pendapatan uang kas mangrove tersebut, kami mengajak UMKM ataupun ibu-ibu yang ada di desa kami agar membuat olahan mangrove, agar menambah perekonomian masyarakat yang ada di desa. Kami membuat stik udang mangrove dan kami juga membuat sabun mangrove. Kami mengolah limbah sabut kelapa yang ada di desa untuk dijadikan kokopet, dan kami juga membuat beberapa olahan-olahan mangrove yang ada. Dan dari olahan mangrove tersebut dan hutan mangrove kami pun sudah mulai tumbuh. Di situ saya mencoba membuat paket wisata terkait untuk susur sungai dan juga paket wisata di ekowisata trekking mangrove. Dan tanpa disadari dan mungkin di luar dari nalar kami, bahwa apa yang telah kami lakukan akhirnya disupport ataupun dikunjungi langsung. Tempat jin buang anak di ujung ekor Borneo, dan mungkin orang berpikir 2-3 kali mau datang, tapi ternyatanya alhamdulillah di tahun 2022 desa kami, desa terpencil yang ada di pelosok negeri dikunjungi oleh Menteri Parekraf RI.
yaitu Bapak Sandi Salahuddin. Di sini masyarakat semakin optimis bahwasanya dengan suatu kegiatan yang kecil menanam mangrove itu ternyata berdampak besar untuk lingkungan, berdampak besar untuk perekonomian, dan bahkan mendatangkan orang yang mungkin itu sejarah bagi desa kami, mendatangkan seorang menteri ke tempat jin buang anak tersebut. Dan dari hal tersebut dampak-dampak positif kami dapatkan. Alhamdulillah infrastruktur desa kami semakin membaik dan desa kami semakin banyak yang datang, wisatawan semakin banyak yang datang. Dan tidak hanya itu, saya juga sempat diundang yaitu di kegiatan G20, seorang anak kampung dari pelosok negeri yang dihina, dicaci, yang dicemooh, untuk apa ikut Rudi Bacok itu, tapi bisa berdiri di panggung yang sangat luar biasa dan berbicara di depan delegasi-delegasi internasional. Dan di sini membuktikan bahwasanya pemuda itu berperan penting untuk lingkungan. Walaupun melakukan hal yang kecil terkait tentang penanaman mangrove, tetapi Allah tidak akan tidur. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dan tidak sampai di situ, saya pun juga mungkin bukan menjadi target, tetapi Allah memberikan apresiasi lagi. Di tahun 2022 saya mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian KLHK Republik Indonesia, yaitu penghargaan Kalpataru termuda se-Indonesia. Dan di sini masyarakat akhirnya sadar bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak sia-sia. Apa yang telah kami lakukan, pemuda lakukan ini ternyata membuahkan hasil. Dan saking cintanya saya terhadap mangrove dan rezeki saya ada di mangrove, anak pertama laki-laki saya yang saat ini baru berumur 2 tahun, saya beri nama Rizky Rizopora, Rizky Mangrove. Dan saya berharap kepada teman-teman pemuda yang ada di Indonesia, mari kita terjun ke lapangan. Mari kita lestarikan alam ini. Karena masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Masa depan negara ini ada di tangan pemuda. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan sering saya sampaikan kepada pemuda bahwasanya lebih baik melakukan satu hal kecil dengan konsisten untuk alam dan lingkungan ini daripada 1000 teori namun tidak ada aksi. Selamat Hari Mangrove Sedunia. Saya Rudi Bacok dari pelosok negeri. Terima kasih.